Kemuliaan orang mukmin itu kalau dia mau bangun di malam hari dan beribadah. Kemuliaan bukan dengan harta dan jabatan, tapi dengan takwa, dengan ibadah, dengan amal soleh. Dan paling afdolnya amal soleh itu sholat. Dan paling afdolnya sholat sunnah adalah qiyamul lail, bangun malam. Kalau kita mau mulia, maka kita jangan tinggalin bangun malam. Wa izzuhu, dan kebanggaannya apabila dia tidak butuh dengan orang. Istighna'uhu 'anil nas, enggak butuh orang. Zuhud dari apa yang ada di tangan orang atau kepemilikan orang. Enggak ada dalam hatinya keinginan untuk meraih harta orang. Enggak ada dalam hatinya ingin kecipratan uang orang, enggak ada. Istighna, ya. Istighna itu artinya enggak butuh, yaitu dengan kita mentalak manusia ini, kita talak dalam segi kebutuhan. Kita hanya menggantungkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang di malam hari bangun, dan walaupun bangunnya itu durasinya 10 ayat. Durasi 10 ayat itu kan sedikit hadirin, cuma berapa menit? Mungkin 1 menit. Barang siapa yang bangun di tengah malam dengan durasi 10 ayat, maka nanti di akhirat dia tidak digolongkan golongan orang yang lalai, bukan golongan ghafilin, bukan orang yang lalai dari Allah. Wa man qama bi mi'ati ayat, dan barang siapa yang bangun malam durasinya 100 ayat. Waduh, ini hebat. Berarti mungkin hampir sejam, ya, atau setengah jam mungkin. Apa? Kutiba minal ghanitin, maka ini orang termasuk digolongkan golongan orang-orang yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qama bi alfi ayah, dan barang siapa yang bangun malam dengan durasi 1000 ayat, ini jam-jaman sudah, maka termasuk dengan sebutan minal muqantirin. Qintor itu adalah sekitar 12.000 uqiyah, ya. Termasuk orang yang dibangkitkan kaya raya dengan membawa miliaran triliunan uang. Qintor itu artinya di sini membawa perhiasan permata yang harganya mahal. Orang kalau bangun sampai berjam-jam seperti itu, ya sudah pasti kaya nanti di hari kiamat. Karena memang ada riwayat, orang yang gak bangun malam nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan fakir, melarat. Masyo di kini duit akeh, aset akeh, tapi nek gak tahu bangun malam, miskin pas-pasan. Itu kalau sholat orangnya di dunia, cuman gak bangun malam, itu aja pas-pasan. Apalagi yang gak sholat, na'udzubillah min dzalik. Maka disunnahkan kita bangun malam walaupun sebentar. Kadang ada orang yang memang berat bangun malam, berat sekali. Kata ulama, kalau kita gak biasa bangun malam, cobalah walaupun dengan bangun baca Fatihah tidur lagi. Bangun baca surat Fatihah tidur lagi. Kalau sudah kita istiqomah seminggu aja enak. Mulai wudhu 3 rakaat. Nanti kalau sudah terbiasa nggak bangun malam itu kayak nggak enak. Saya punya teman itu kalau pagi subuh itu kalau nggak bangun malam nangis, kayak orang habis maksiat gitu. Padahal cuma ketinggalan bangun malam, bukan ketinggalan sholat subuh.
Nek kula kali sampean lak gak subuh ilang mesa-mesem wae tangi. Njok dilukup mong koyo ngono. Wong kilangan bangun malam nangis kok iki malah kilangan subuh kowe ngaprenges perangas-prenges ae. Maka itu dikatakan di sini ya. Orang kaya raya adalah orang yang membawa pahala qiyamul lail nanti di yaumul qiyamah. Qala al ulama min tabarak al mulk ila akhiril Quran alaf ayat. Ulama berkata yang dimaksud hadisnya Nabi barang siapa yang bangun malam 1000 ayat maka akan ditulis seorang muqantirin 1000 ayat ini sudah ditulis sudah apa? Dari surat Tabarak. Tabarak itu juz berapa? 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu bidayat permulaan juz 29. Berarti cuma 2 juz. Ya, barang siapa yang bangun malam baca 2 juz berarti cuma 1 jam. Enggak sampai itu kalau bacanya tartil, kalau cepat malah cuma setengah jam itu bacanya. 1 jam lah bangun malam, termasuk orang kaya raya. Dalam hadis yang lain, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyah. Ketahuilah Rasulullah bersabda, sesungguhnya di tengah malam itu ada satu saat yang apabila seorang hamba muslim meminta kepada Allah pas di saat tersebut daripada permintaan kebaikan, niscaya Allah pasti akan berikan dunia dan akhirat. Kapan waktunya? Majhul, mubham, disembunyikan. Pokoknya di antara waktu malam itu ada satu waktu yang kalau minta kita urusan dunia, urusan akhirat langsung dijabahi oleh Allah. Kapan waktunya? Disembunyikan, mubham. Makanya kita minta sama Allah. Nah, kalau orang-orang sebelum kita tahu di saat malam itu ada waktu yang mustajab, akhirnya mereka mulai maghrib sampai subuh qiyamul lail. Seperti siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya qiyamul lail. 40 tahun sholat subuhnya itu dengan wudhunya sholat isya nanti ini. Jadi habis sholat isya baca Quran, ngaji ini semua sampai subuh. Bayangkan hadirin, itu ibadahnya orang dulu. Sikir repot, bayang netok repot. Kalau kita tidak usah 40 tahun, 4 hari sholat isya dengan wudhunya maghrib loh kerepotan. Kebobolan tuh omangan gak mandek-mandek. Orang-orang dulu seperti itu hadirin. Sedikit makan banyak ibadah, khususnya di tengah malam. Kemudian wadzalik kullu lailatin, dan ini bukan di malam Jumat, ini bukan di malam Senin, ini bukan di malam Sabtu. Di setiap malam ada satu saat yang tidaklah seorang mukmin meminta di saat tersebut kecuali dijabahi oleh Allah. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hin yabqa thulutsal lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam terakhir menurunkan rahmatnya, bukan Allah yang turun. Tak wacakno hadise ya. Allah turun. Hadisnya gini. Yanzilu rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita turun. Ila sama'i dunya, ke langit dunia ini. Jadi Allah turun ke langit dunia ini. Ketika sisa waktu malam sepertiga, kemudian Allah berfirman, hal min mustaghfir, hal min da'in. Ada yang mau minta, ada yang mau bermohon, aku kabulkan. Ada yang meminta untuk hajatnya, aku kabulkan. Ada yang minta diampuni dosanya, aku ampuni. Hadis ini namanya disebut dengan hadis yang mutasyabih,
yaitu nggak bisa diartikan letterless. Allah turun ke langit dunia itu maknanya bukan Allah yang turun ke langit dunia, tetapi rahmatnya Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga terakhir, bukan Allah yang turun. Allah gak mudun ngono, sing mudun ngono Gatot Kaca. Kalau ada orang bilang Allah turun, ya Allahnya turun. Ini bahaya ini hadirin. Sekarang saya mau tanya, jadi Allah itu tiap malam turun. Sekarang Allah ini turun malam ya, sepertiga akhir turun. Ketika di sini turun, malamnya hilang, berarti Allah naik kan? Kalau Allah naik, sedangkan nanti di Jepang malam, atau mungkin di Korea malam, atau nanti di Australia malam, berarti Allah tak kan malam itu kan terus ada hadirin. Kan ini bumi lah bunder ya. Sekarang di kita malam, di Amerika siang. Tapi kan berubah, malam ini kan terus ada. Berarti kalau diartikan Allah turun di sepertiga terakhir daripada malam, berarti Allah ini mudun, gak munggah-munggah. Paham gak kok? Kau gak belajar ilmu geologi gak ngerti kok. IPA gak iso ya repot. Bumi ini lah bunder Pak. Ini kalau sini malam, sini pagi. Kalau sini malam, sini pagi. Kalau sebaliknya, kalau di sini pagi, di sini saya gigi bengi apa isu? Sampai nango Amerika, isu apa bengi? Isu. Berarti Allah di Amerika belum turun. Allah mudun saya gini sih an. Sekarang sebelah sana di Australia ini malam ini Allah di Australia. Habis gini Allah pindah ke Malang. Terus habis gitu pindah lagi terus. Jadi Gusti Allah itu mubeng gak wis. Makanya orang-orang yang berpendapat mujassimah Allah itu turun berarti Allah yang turun seperti itu, mereka nggak mengakui kalau bumi itu bulat. Sebab kalau mereka mengakui bumi itu bulat, Allah itu mudun tok gak munggah. Makanya mereka menolak bumi itu nggak bulat, bumi itu kayak sejadah. Itu pendapat mereka. Ya, sedangkan ini sudah nggak bisa diterima oleh ilmu sains yang jelas-jelas pasti mesti delok teko dhuwur bunter kok kon ngomong sejadah iki lho teko ndi. Nggih. Maka itu kita kembali kepada kemuliaan malam hari. Di malam hari itu rahmatnya Allah turun. Jadi kalau sudah sepertiga akhir itu berarti jam berapa hadirin? Di atas jam 1. Di antara jam 1 sampai subuh itu sepertiga terakhir. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, sing donga tak kabulno dongane, sing nyuwun sepura tak sepurani dosane. Pas Gusti Allah nawani sampean turu, ayo njaluk sepura, ayo donga, tidur. Maka beruntung orang-orang yang tengah malam istighfar, beruntung orang yang tengah-tengah malam berdoa. Pas Gusti Allah nawani, pas orang itu meminta. Makanya ada riwayat guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau cerita ada seorang anak memiliki bapaknya soleh, tapi anak ini heran dengan bapaknya, sebab kalau tiap malam hadirin, tiap malam si anak ini kalau lihat bapaknya jam 1:30 malam, jam 2 malam di kamarnya sendirian sambil ngomong gini, ana kulo iki apa sih bapak iki rek? Gak ono sing ngejak ngomong. Nek kamar dhewean, aku tok ae. Aku ana kulo. Akhirnya si anak menganggap bapaknya ini keedan. Wah, bapakku ini gak waras. Lapor ke ulama, datang ke seorang wali min auliyaillah. Ngapunten Pak, ngapunten Habib, ngapunten Yai. Bapak saya stres. Setiap malam di kamarnya saya dengerin ngomong aku. Apa bapakku iki wis edan? Coba diruqyah apa? Kata orang alim tersebut,
kata Kiai Habib, syekh tersebut berkata, wahai sang anak, sing edan duduk bapakmu, kon sing edan. Hah? Kenapa? Bapakmu itu disingkapkan hijab, dibukakan hijabnya oleh Allah. Hingga ketika dia berkata, aku ya Allah, itu dia dengar Allah subhanahu wa ta'ala berseru kepada hatinya, hal min da'in astajibalah. Aku, siapa yang meminta aku ijabahi, aku. Siapa yang mau memohon aku kabulkan hajatnya, aku ya Rabb. Siapa yang meminta ampunanku, aku ampuni, aku ya Allah. Jadi ketika dia menjawab aku itu kayak mendengar, ayo mana yang ini, aku ya Allah, aku ya Allah. Dia itu orang yang disingkapkan hijab oleh Allah. Kon gak krungu, tapi ayahmu diperdengarkan oleh Allah. Ini itu makanya di tengah malam itu ada seruan dari Allah. Dan memang gak bangun malam kecuali orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Hanya kekasih-kekasih Allah yang bangun malam itu hadirin, yang untuk ibadah, yang untuk bermunajat. Tangi wengi ge ndelok bal-balan Arsenal ambek Liverpool itu yo siji maneh riwayate. Kita ini kadang-kadang bangun malam untuk urusan dunia yang gak manfaat. Demi bal-balan bengi ku tangi nggih alarm, tapi demi ibadah enggak. Maka itu di sini disebutkan keutamaan tengah malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal rahimakallah hadzal hadits walladzi qablahu wa akthirin nadhar fihi ma la'allahu yansyarih sudurak. La'allahu yansyarihu suduruka li qiyamil lail wa yakmul nasyatuk wa tasduq raghbatuka fihi wa yantafi ankal kasal wal ghafla wal ikthar minan naum alladzi fihi dhahabu barakatil umur wa dhaya'il waqt. Ayo renungkan wahai saudaraku. Setelah kita sama-sama mendengar dari kemarin sampai sekarang keutamaan bangun malam, maka ayo kita upayakan diri kita perangi hawa nafsu kita untuk memulai bangun malam. Insya Allah ketika kau mendengar keutamaan-keutamaan ini, akan hilang darimu kemalasan, lalai dari Allah. Karena ketahuilah, orang yang kebanyakan tidur itu berkah umurnya kurang. Hilang keberkahan umurnya. Orang kalau kurang ibadah seperti itu. Hanya kita saja yang kurang ibadah iki ngomong gak kerasa yo. Gak kerasa moro-moro wis rong wulan. Gak kerasa moro-moro wis setahun, iku kurang barokah umure. Nek sing barokah umure kerasa le ibadahnya. Ya subhanallah. Dia hidup di dunia ini 60 tahun seperti 600 tahun. Ya Rasulullah itu hidup cuma 63 tahun. Tapi mengubah dunia kayak hidup 600 tahun nanti. Ada orang yang 90 tahun ngurupi. Jangan lagi ngerubah dunia, ngerubah kampung gak apa anak bojone gak berubah. Zahab hilang barokatul umur. Ada Imam Syafi'i, imam kita, umurnya cuma 50 loh. Meninggalnya usia 50-an. Tapi barokah umurnya. Imam Suyuti itu umurnya juga lumayan. Tapi barokah. Saking barokahnya, umurnya sama kitabnya, lembaran kitab yang ditulis sama umurnya banyak kitabnya. Jadi kitab-kitab Imam Suyuti itu dihitung. Imam Suyuti itu kitab-kitabnya dikumpulin, ini berapa juz, terus dihitung berapa lembar. Dihitung dengan jumlah hari Imam Suyuti hidup di dunia. Masih banyakan kitabnya Imam Suyuti. Bayangno hadirin. Ini orang-orang yang hidupnya penuh dengan barokah. Kita hidup di dunia ini 60-70 tahun. Bunang di urip iki kok gak krasa. Eling biyen saya SMP ngono saiki wis duwe anak. Eling biyen saya SD saiki wis duwe putu.
Gak kerasa karena hidup sabah lalan. Segitu gak ada manfaatnya. Mestinya kita banyak ibadah, banyak bangun malam supaya hidup ini berkah. Nah, ini sekarang supaya terasa hidup ini betul-betul berkah, gimana caranya? Banyakin ibadah, khususnya qiyamul lail, bangun malam. Wa qad warada fi ba'dil athar anna man yukthirun naum bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Dalam sebagian perkataan ulama disebutkan barang siapa orang yang malam suka tidur, gak mau bangun malam, datang di hari kiamat dalam keadaan kiri, melarat, miskin. Itu tadi yang saya sebutkan, sekarang nasnya. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang sholat 2 rakaat di tengah malam, maka itu dia berarti mendapatkan zun min kunuzil bir, mendapatkan pusaka daripada pusaka kebaikan. Itu baru 2 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabb min abdihi fi jawfil lail, fa in istata'ta an takun musalliyan fi dzalikal waqti fakun. Rasulullah bersabda, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu malam hari. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu dekat dengan hambanya, berupayalah hamba tersebut ketika dekat dengan Tuhannya dalam keadaan sholat, jangan dalam keadaan tidur, jangan keadaan maksiat, tapi dalam keadaan sholat. Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid. Dalam riwayat, manusia nanti akan dikumpulkan di satu lapang yang besar, mahsyar, padang mahsyar. Kemudian fayunadi munadi, ada panggilan, ada seruan yang menyeru. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana orang-orang yang dulu di dunia bangun malam? Ini yang ceritanya Abu Yazid Al-Bustami kemarin tuh. Saya dengar nanti di yaumul qiyamah manusia akan dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah dan diseru, mana orang-orang yang bangun malam? Fayagumun wa hum galil. Bangun mereka yang orang ahli qiyamul lail, tapi sayangnya jumlahnya sedikit. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Kemudian mereka masuk surga, enggak usah lagi dihisab. Monggo mlebet teng swarga kadek hisab. Enak lho rek. Kon nyoba antri nang Jatim Park iku. Antri pas riyo rame-ramene wong antri ini sak kilo. Oh kok subhanallah ada seruan dung 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 dung, jenengmu disebut Pak Joko, Anda masuk nggak usah beli tiket, gratis. Dan yo seneng ya apa. Kau lewati orang yang lagi nunggu siji-siji nang kene Jatim Park, sing sampean langsung enak mlebu. Bledus, gak bayar, gak usah langsung lewat kini, belum. Lho apa orek wong iki rek apa ahli qiyamul lail. Nanti yaumul kiamat juga seperti itu, wong dihisab siji-siji mlebu surga atau mlebu neraka. Kok sampean moro-moro dikei ruangan VIP. Lewat. Iki sapa iki rek? Ini tadi yang dipanggil dung 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 dung. Yunadin munadin, memanggil sang penyeru. Mana orang-orang yang pinggangnya itu jauh dari tempat tidurnya di tengah malam, yaitu yang bangun malam. Mereka diperintahkan masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin Allahumma. Wa'lam anna qiyamal lail min athqal syai' 'ala nafas wala siyama ba'da naum. Ketahuilah kenapa qiyamul lail punya kedudukan seperti itu. Apa karena malamnya atau karena apa? Beliau mengatakan di antara keutamaan yang Allah berikan di qiyamul lail karena capeknya, karena beratnya melakukan hal tersebut di tengah malam. Orang di malam hari itu paling enak tidur.
tapi dia mengusir tidurnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah ini beratnya karena harus mengusir tidur di tengah malam. Makanya keutamaannya besar karena berat. Yang paling enteng lah sembahyang maghrib. Paling enteng itu sembahyang maghrib, sembahyang isya. Itu enteng kan? Sembahyang isya bomboan, kadang-kadang turu langsung. Atau kadang-kadang kalau ditunda-tunda malam kadang wis plek turu. Ya. Tapi bangun malam itu dikatakan di sini wa innama yasiru khafifan bil i'tiyad wal mudawamah. Enggak ada ibadah yang paling berat sunnah seperti bangun malam. Tapi bangun malam itu yang berat akan menjadi ringan kalau istiqomah. Saya lihat teman saya suka fitness. Fitness itu enak apa abot? Abot loh rek, ngangkat beban, belayu, keringatan. Lah gak enak kamu fitness. Tapi saya heran karena dia dulunya gak seneng dia paksa, akhirnya jadi kebutuhan. Kalau gak fitness kayak orang bingung. Padahal fitness itu lah duduk sate ya. Nek ketagihan sate lah lumayan rek. Ketagihan kok belayu-belayu, nah, gak waras ah. Ketagihan kok ngangkat besi. Ketagihan ngombe kopi, ketagihan rokok lah lumayan ah. Iki ketagihan, aku ketagihan kepengin apa? Kepengin melayu, kepengin keringetan, kepengin ngangkat beban. Bayangin sesuatu yang berat itu ketika dia istiqomah jadi kebutuhan. Kalau nggak fitness malam bingung nggak iso turu, aku dino nggak fitness, gak bakar lemak. Bingung ngarepe dhewe. Tapi kalau ibadah gimana? Berat, bangun malam itu berat hadirin. Tapi kalau sudah kita biasakan kita istiqomah, yasiru khafifan, akan jadi ringan. Wasabr 'alal masyaqqa wal mujahadah fi awalil amr. Memang harus sabar. Memang harus sabar. Pertamanya enggak enak. Harus mujahadah, harus perang. Tapi setelah pintu terus buka, pintu unus billah wa halawatil munajah wa ladzatil khalwa bihi wa azza wa jal wa inda dzalik la yashba'ul insan minal qiyam. Kalau sudah pintunya qiyamul lail, kenikmatannya dibuka oleh Allah, kenikmatan rasanya berduaan sama Allah, kenikmatan ketika dia itu munajat kepada Allah, ngaji, maka ketahuilah dia tidak akan kenyang daripada bangun malam. Fadlan an yastathqilahu aw yaksul anhu kama waqa'a dzalika lis-sholihin. Jangan sudah enggak lagi dia keberatan bangun malam, bahkan menjadi satu kebahagiaan dan kenikmatan. Dan ini seperti terjadi pada kaum solihin daripada hambanya Allah. Ya, ada orang-orang ahli solih, orang solihin itu hadirin, saking nikmatnya bangun malam. Pertamanya nggak enak bangun malam, tapi lama-lama jadi enak. Ketika sudah enak, pernah ngomong kayak gini. Ngomong apa? In kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil lail innahum la'aishun la fi 'aishin thayyibin. Saking nikmatnya bangun malam ibadah, keluar omongan dari lisannya gini. Nek umpama nih, kalau umpama orang di surga bisa merasakan kenikmatan seperti nikmatnya bangun malam saat ini, berarti memang orang di surga itu enak rasanya. Bayangkan. Jadi sudah perasaan nikmatnya qiyamul lail itu sampai mengatakan nek di surga kaya ndek kene kenake. Ini kan berarti karena dia sudah menikmati lezatnya munajat kepada Allah. Sehingga di surga. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kata Allah, orang yang baik dalam surga, dalam kenikmatan. Orang yang ahli syar, ahli maksiat adalah orang yang dalam azabnya Allah. Kata sebagian ahli tafsir, belum di akhirat, di dunia pun sudah seperti itu. Makanya orang-orang ahli ibadah itu kayak di surga karena nikmatnya munajat kepada Allah. Ya orang-orang yang ahli maksiat, mereka sudah gundah hidupnya, stres dan lain-lain, masih di dunia.
belum nanti di akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, semenjak 40 tahun tidak ada yang membuatku sedih, sumpah, seperti kalau sudah waktunya matahari itu terbit. Jadi kalau sudah kelihatan matahari terbit, sumpah, berarti malam sudah hilang. Gelo, ya Allah mane kok subuh. Kepingine niki bengi niku bangun malam itu kalau perlu 12 jam, jangan 3 jam, 4 jam, 12 jam kalau perlu. Saking nikmatnya bangun malam. Ya. Sampai ada syair sufi itu. Ketika dia bangun malam ibadah sama Allah, dia berkata, ya lailitul, ya syaukidum, wahai malam panjanglah kau, jangan pendek-pendek malam. Wahai rindu, jangan putus. Karena nikmatnya dunia ini ketika kita meluapkan kerinduan kepada Allah di tengah malam. Nah kita sih durung iso ngrasakno iki. Makanya ini kayak abstrak. Ya apa sih maksudnya kabeh iki? Malam kok kayak ngono. Apa sih Pak? Ya, cobalah bangun malam dulu nanti baru menikmati. Qala al-akhar ahlul lail fi lailihim alat min ahli lahwi fi ahwin. Kon tak kandhani. Nikmatnya orang bangun malam itu lebih nikmat daripada orang lalai. Orang bangun malam itu rasanya nikmat lebih daripada ibu-ibu nang mall. Ibu-ibu nang mall itu rek 3 jam gak kerasa. Bangun malam itu nikmatnya lebih nikmat dari nonton bioskop. Anak-anak ini nonton bioskop 2 jam gak kerasa moro-moro metu. Cepet derek film mirek. Ya. Kan nikmat. Kata ulama, para orang-orang ahli qiyamul lail menikmati malam lebih daripada orang-orang lalai ketika menikmati lalainya dari Allah. Saya kasih riwayat sebagai penutup. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang ngarang kitab Ratibul Attas, gurunya Imam Haddad Sahibul Ratib. Ini gurunya beliau ini. Ini suatu malam, Habib Umar bin Abdurrahman itu kalau ibadah qiyamul lail itu jam 10 sampai subuh. Istrinya ngeluh, ngelapor kepada murid-muridnya. Gurumu niku qiyamul lail kedawan. Lha wong turu setengah jam 8, tidur jam 8, jam setengah 10 sudah bangun qiyamul lail. Jadi itu cuma sejam setengah, itu tiap hari, kesian. Nasihatin. Akhirnya murid-muridnya tadi datangi beliau. Habib, mbok ya bangunnya jangan jam setengah 10, baru tidur jam setengah 9, jam 8. Mosok jam segitu sudah bangun qiyamul lail. Biasanya 1/3 malam, ini 2/3 malam disikat kabar. Kata beliau, lu kenapa? Ojo be, orang tidur itu tidak bagus. Mending kurang makan daripada kurang tidur. Orang-orang tidur ini masya Allah be, bahaya. Asam uratnya naik, darahnya naik, kolesterolnya tinggi, us penyakit tok wong kurang turu. Ya wis. Terus gimana? Ya sudah be, kurangi. Habis bangun jam 1 aja sekarang, jangan jam setengah 10, jam 1. Tambah no turun nih petang jam lah. Oke. Mulai besok saya bangun jam 1 aja. Besok jam 1. Kok suatu malam ada nikahan. Beliau tuh pulang dari masjid habis Isya lewat acara pernikahan. Lagi persiapan mereka. Beliau itu kalau sholat Isya ngaji dulu. Kan paling sholat Isya itu jam pinten? Jam 7 lah anggap. Beliau ini sampai jam 8 di masjid. Ya ngajar ya ini. Baru pulang ke rumah mau makan. Di tengah jalan itu kelihatan ada orang punya hajat kawinan. Ngundang gambusan. Ini arang-arang dangdutan. Ngundang apa? Dangdutan elektron sing
joget goyang patah-patah niku lho. Nggih. Kemudian gambusan tadi dungtak. Dengar Habib, ana apa iku? Anu Habib ada kawinan. Terus suara apa iku? Di suara gambusan. Konser dangdutan. Oh. Mulai kapan? Habis misa itu langsung mereka makan, langsung acara. Sampai jam berapa? Ya minimal jam 1 malam, Beb. Minimal mereka itu gambusan dangdutan itu minimal jam 1 malam. Ada yang jam 2, ada lebih yang kurang 10 menit azan subuh baru berhenti. Terus mereka seperti itu apa enggak capek? Oh, enggak, mereka seneng kok. Terus mereka sambil tiduran apa duduk? Loh, mereka itu kalau sudah acara gitu konser ngadeg, kan sing lungguh. Mulai awal hadir sampai selesai, beliau enggak duduk sama mereka, enggak duduk sama sekali. Loh, kok bisa? Yo, Beb. Orang kalau sudah seneng lain, Beb. Kemudian beliau sampai di rumah, panggil murid-muridnya. Tak kandani. Haula wong sing tak lewati niku mau, haula farihu bid dunya wa lam yata'abu. Mereka bahagia dengan dunia dan mereka enggak merasa capek. Fa kaifa ana at'ab wa ana afrah bi rabbi. Dan ketika saya bahagia dengan Allah, saya capek. Orang lalai dari Allah bisa berjam-jam. Saya ingat kepada Allah, enggak bisa berjam-jam. Kon iki apa sih? Saya malu. Orang bisa berjam-jam untuk urusan dunia, berjam-jam lalai dari Allah. Saya enggak bisa berjam-jam ibadah kepada Allah. Wahai murid-muridku, kemarin kamu tak turuti. Ketika mengatakan kurangi bangun malam, maaf. Setelah ini aku enggak turuti kalian lagi. Saya mau bangun malam 9:30 lagi. Saya malu sama Allah. Kalah dengan orang-orang lalai, kalah dengan orang-orang gak kenal Allah. Bisa berjam-jam mereka berdiri untuk ibadah kepada Allah. Saya gak bisa melakukan itu. Miss, Masya Allah, hebat. Itulah orang ahli ibadah. Nah kita bagaimana hadirin? Ya, kalau kita sampai sekarang umur sudah berapa gak merasakan nikmatnya bangun malam, terus kapan hadirin? Eman Beb, waktu tidur sedikit tuh kon sabar, urip di dunia iki ojo turu kakek. Mari ngene mlebu kuburan turu tok katangi kon. Maksud kayak alarm gak krungu. Nih, kita hidup di dunia bukan untuk tidur. Tidur itu hanya ngecas untuk ibadah. Ngono lho, Rek. Perpikirnya tidur ini apa? Tidur ini charger. Kita ini hidup untuk ibadah, kemudian tidur ini casnya untuk ibadah. Hidup ini bukan untuk makan, makan ini charger untuk ibadah. Lakin idza nawa bi aklihi kuwa li taatillahi lagu makut nawa. Anda harus keyakinan, delok jenenge kambing, delok ayam, iki ayam, kambing, sapi diciptakan oleh Allah untuk kita makan, kita untuk ibadah kepada Allah. Itu. Jadi tidur ini bukan satu kebutuhan yang harus. Tidur ini charger. Makanya ketika kita tidur untuk bangun malam, tidur untuk ibadah, tidurnya kita ibadah. Kita oleh Allah diberikan semua fasilitas. Tidur kayak makanan kayak apapun, semua itu fasilitas untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qala akhar la'allahu Imam Syafi'i, mungkin ini Imam Syafi'i. Laula qiyamul lail wa mulaqatul ikhwan fillah ma ahbabtul baqa fi hadhihi dunya. Wis terus terang ae rek yo. Aku iki gak kerasan mbek donya, ruwet tok donya iki. Cuman kalau bukan karena dua hal ini, aku wis gak betah maneh urip mbek donya. Apa? Kalau bukan karena nikmatnya bangun malam dan berjumpa dengan para aulia wassalihin,
Demi Allah, saya nggak kepingin lagi hidup di dunia. Jadi koyo dunia iki sing paling nikmat niki pas bangun malam dan ketemu orang. Ya. Seperti itu. Ini orang-orang yang betul-betul mengerti hakikat kehidupan. Mugi-mugi ngira kula kali sampean diparingi Gusti Allah kenikmatan nikmatnya ibadat dan dekat dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal